Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahabi MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufratul Hamdiah MPD. Dan tak lupa pula yang kami hormati dosen pengampu pada mata kuliah studi fikih, yakni Ibu Yeniati Ulfa MPD. Nama saya Zida Kamalia, kelas 2B Tadris Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang toharoh. Toharoh sendiri secara bahasa dapat diartikan sebagai bersih atau murni. Dan secara istilah syara sendiri, toharoh adalah suatu tindakan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu ibadah. Jadi toharoh ini memiliki peran penting dalam ibadah kita. Bayangkan saja jika kita tidak melakukan toharoh secara benar, maka itu bisa menjadikan ibadah kita tidak sah. Jadi itu peran penting dari toharoh sendiri. Lalu toharoh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah toharoh dari hadas, dan yang kedua ialah toharoh dari najis. Toharoh dari hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Yang pertama ialah hadas kecil. Hadas kecil itu sendiri adalah keadaan tidak suci seseorang yang bisa disucikan dengan wudu atau tayamum. Sedangkan hadas besar ialah keadaan tidak suci seseorang yang bisa disucikan dengan mandi besar atau juga tayamum. Nah, contoh dari hadas kecil sendiri yaitu buang air besar, lalu buang air kecil, tidur, atau menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Sedangkan contoh dari hadas besar sendiri yaitu seperti nifas, wiladah, lalu keluarnya mani, dan mati. Itu merupakan salah satu contoh dari hadas besar sendiri. Lalu mengapa tayamum itu selalu ada ketika kita ingin mensucikan hadas besar maupun hadas kecil? Jadi tayamum itu digunakan ketika tidak adanya air, atau ada air tapi kita tidak bisa menggunakan air itu. Contohnya seperti sakit apabila sakitnya itu akan menjadi parah ketika kita menyentuh air, itu tidak dapat bertayamum. Jadi tayamum itu bisa digunakan ketika kita ingin mensucikan dari hadas besar atau kecil, ketika tidak adanya air atau ada halangan ketika kita menggunakan air itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ialah toharoh dari najis. Nah, toharoh dari najis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ialah najis mukhafafah atau najis yang ringan. Lalu yang kedua ialah najis mutawasito atau najis yang sedang. Dan ketiga ialah najis mughaladoh atau najis yang berat. Ketiga-tiganya ini berbeda, baik dari cara mensucikannya atau bentuk najisnya sendiri. Nah, contoh dari najis mukhafafah sendiri yaitu ada satu. Najis mukhafafah ini cuma ada satu, yaitu kencingnya bayi laki-laki yang masih berumur 2 tahun dan hanya menyusui, tidak makan apapun selain air susu ibu. Nah, itu hukumnya najis mukhafafah. Dan ini berlaku pada bayi laki-laki saja. Jadi untuk bayi perempuan ketika kencing namun umurnya masih 2 tahun dan tidak makan sesuatu apapun selain ASI, itu tetap termasuk pada najis mutawasito atau najis yang sedang. Jadi najis mukhafafah ini hanya berlaku pada bayi laki-laki tersebut. Dan cara mensucikannya sendiri itu lebih mudah, yaitu dengan mencipratan air yang suci kepada najisnya.
selanjutnya ialah najis mutawasito. Najis mutawasito atau najis yang sedang bentuknya seperti kotoran, lalu darah, terus air kencing, dan air liur. Itu bisa termasuk pada pembagian dari najis mutawasito atau najis yang sedang. Cara mensucikannya pula itu tidak sama dengan najis mukhafafah. Caranya ialah kita harus menggunakan dua kain. Yang pertama itu bisa menggunakan kain yang basah dan juga kain yang kering. Pertama-tama kita harus membersihkan terlebih dahulu najisnya, sekiranya sudah tidak ada bentuk dari najis itu sendiri. Lalu setelah najisnya dibuang atau dibersihkan, dilanjutkan dengan dibasuh dengan kain yang basah. Nah, menggunakan kain basah ini bisa diulang sebanyak 3 kali atau 2 kali. Sekiranya bau atau rasa dan juga warna dari najis tersebut hilang. Baru setelah bau, rasa dan warnanya hilang, baru kita menggunakan kain yang kering. Nah, kain yang kering digunakan untuk mengeringkan tempat najis tersebut. Nah, jadi harus dikeringkan. Ada juga yang berpendapat najis mutawasito itu bisa disucikan juga dengan cara diguyurkan dengan air. Diguyurkan dengan air yang mengalir sampai warna, bau, serta rasanya itu juga hilang. Lalu yang selanjutnya ialah najis muwaladah. Najis muwaladah ini ialah najis yang berasal dari anjing atau babi atau pada salah satunya. Maksudnya salah satunya bagaimana? Nah, ketika seandainya ada sapi lalu dikawinkan dengan babi, nah, lalu si sapi ini juga melahirkan dari anak dari babi tersebut, maka anak dari sapi tersebut juga dihukum najis, walaupun sebenarnya itu merupakan hewan yang halal. Nah, cara mensucikan najis muwaladah ini dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah atau dicampur dengan tanah, dengan syarat dicampurkan dengan tanah itu bukan basuhan yang ketujuh. Mungkin bisa ditaruh pada basuhan kedua atau basuhan ketiga, keempat. Jadi tidak dianjurkan atau tidak boleh pada basuhan yang terakhir. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa saya sampaikan dari bab Thaharah. Apabila ada kesalahan penjelasan atau perkataan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.